الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, bulan Ramadan seringkali disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena memang Al-Quran itulah pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Maka semua kita punya keharusan untuk membaca Al-Quran. Cara membacanya ada 3. Yang pertama, baca ayat demi ayat, surat demi surat, sampai hatam. Sudah hatam, balik lagi sampai hatam, balik lagi sampai hatam. Keutamaannya besar. 1 huruf 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim, itu artinya 3 huruf, sehingga kita mendapatkan 30 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Tapi nggak usah kita hitung-hitung, karena kita kalau ngitung-hitung merasa udah banyak. Pahala gua kayaknya udah kebanyakan. Kok ngomong begitu? Karena gua bulan Ramadan hatam sampai 2 kali. Ada yang bilang 3 kali, 1 huruf 10 kebaikan. Coba hitung sendiri berapa huruf dalam Al-Quran. Kali 3 kali hatam. Udah nggak kehitung dah tuh banyaknya gua pahala. Nah, jangan begitu. Pahala memang banyak, tapi nggak usah kita hitung. Ngomong-ngomong, pernah hitung dosa nggak? Hah? Boro-boro ngitung dosa, merasa dosa aja enggak gitu. Tapi kalau pahala kita hitung-hitung. Itu 1, baca ayat demi ayat. Karena Quran ini petunjuk, petunjuk itu harus kita pahami, tidak cukup hanya dibaca. Maka yang kedua, kita perlu baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Kenapa baca terjemahnya? Karena kita kalau baca ayat tidak langsung paham. Sehingga kita perlu baca terjemahnya. Alhamdulillah, Quran terjemah banyak. Bahkan diterjemahkan juga ke berbagai bahasa daerah. Al-Quran terjemahan bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan seterusnya. Baca terjemahnya. Kalau ayat demi ayat kita sudah hatam, ngomong-ngomong sudah hatam belum baca terjemahnya? Sudah hatam belum baca terjemahnya? Belum ya? Gitu. Itu. Jadi baca terjemahnya, karena terjemah itu membantu kita memahami Al-Quran. Sedikit banyak membantu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Itu terjemah. Kita bisa langsung simpulkan, oh berarti Quran itu tidak ada yang bisa kita ragukan, tidak perlu diragukan. Sehingga dia hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, bagi yang mau mencapai ketakwaan. Petunjuknya adalah Al-Quran. Itu kan paham tuh kita, dari terjemah terbantu kita memahami.
Orang takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Nah, sampai di sini enggak semuanya tuh terjemahan langsung bisa kita pahami. Dan tidak semua kata-kata dalam Al-Qur'an itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Istilah Indonesianya enggak ada. Itu namanya keterbatasan bahasa. Bahasa apapun punya keterbatasan. Tidak semua bahasa lain itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu begitu. Sehingga perlu diberi definisi, diberi pengertian. Karena keterbatasan itu. Orang yang beriman kepada yang gaib. Terjemahan itu gaib. Gaib itu apa ya? Ya nggak ada lagi bahasa kita. Ya udah gaib. Sehingga diberi pengertian. Gaib itu ada tapi tidak nampak di mata kepala kita. Ada tapi nggak kelihatan. Kalau di madrasah, di pesantren, itu guru mengabsen muridnya. Ahmad, hadir. Nah, si Ahmad jawab, hadir. Ali, hadir. Nah, kata si Ali, hadir. Bahrudin, nggak ada yang jawab. Si Bahrudin nggak ada, temennya jawab. Apa temennya kata? Dia bilang apa? Gaib. Nah, kata temennya gaib. Bahrudin itu ada, tapi nggak ada di sini, nggak ada di kelas, nggak kelihatan. Sehingga si Bahrudin itu namanya gaib. Nah, itu bahasa tuh. Contoh lain, wala tubazzir tabziran. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Nah, itu kan terjemahnya, jangan kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara syaitan. Nah, ini enggak cocok, enggak pas. Kata ahli tafsir, terjemahan ini tidak pas. Tabzir dibilang boros. Emang nggak ada istilah lagi. Mau diterjemahkan pakai kata apa kecuali kata boros. Padahal nggak cocok. Untuk urusan kebaikan boros boleh. Habis duit nggak apa-apa, urusan kebaikan. Kayak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau infak, kalau sedekah diserahkan kepada Nabi, itu semua uangnya. Itu namanya boros. Apa mau disebut Abu Bakar saudaranya syaitan? Enggak mungkin. Maka tabzir itu didefinisikan, diberi pengertian, yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta untuk keburukan, untuk kemaksiatan, meskipun sedikit. Meskipun sedikit, kalau uang dikeluarkan untuk keburukan, untuk kemaksiatan, untuk sesuatu yang tidak baik, itu namanya tabzir. Nah, gitu. Menurut Bapak, merokok itu baik apa tidak? Baik. Baik, kata Pak Matori. Karena Pak Matori suka merokok. Nah, gitu. Tapi Pak Matori suka nggak ya kalau anaknya merokok? Suka nggak ya kalau istrinya merokok? Suka nggak ya kalau cucunya merokok? Nah, gitu. Maka orang yang suka merokok sekalipun, dia nggak suka kalau anaknya merokok. Dia nggak suka kalau istrinya merokok. Dia nggak suka kalau cucunya merokok. Nah, gitu. Sehingga mengeluarkan uang untuk beli rokok, itu namanya tabzir. Nah, gitu. Itu namanya tabzir.
Makanya ada orang ngerokok tapi nggak pernah beli. Karena dia nggak mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang tidak baik. Dia maunya dibagi. Dia maunya minta. Baik. Modalnya apa dia? Modalnya korek doang. Jadi itu namanya terjemah. Terjemah itu punya keterbatasan, tapi sedikit banyak itu membantu kita dalam memahami Al-Quran. Maka yang ketiga, cara baca Quran itu adalah baca tafsirnya. Sehingga tafsir itulah yang menjelaskan makna, maksud di balik kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Makanya kita perlu baca tafsir. Seharusnya di rumah kita setidaknya ada satu tafsir di rumah kita. Kalau di rumah kita nggak punya tafsir, di Masjid Al-Insan ada tafsir. Boleh dibaca. Nah itu begitu. Baca tafsir. Harusnya beli tafsir. Tafsir itu paling sekitar 3 jutaan. Satu set. Misalnya tafsirnya Buya Hamka 9 jilid. Itu sekitar 3 jutaan. Mahalan mana sama sepeda listrik? Hah? Sepeda listrik berapa? 6 juta. Masa tafsir nggak kebeli, sepeda listrik kebeli? Setiap rumah punya motor, bahkan lebih dari satu. Sampai-sampai tempat naruh motor nggak ada. Apalagi di rumah-rumah kontrakan, rumah petak. Anaknya lagi tidur di lantai, tidurnya di lantai, gelar kasur gitu. Bapaknya pulang. Anaknya udah tidur, bapaknya pulang. Dibangunin tuh anak. Bangun. Orang lagi tidur dibangunin, gantian sama motor. Gitu. Gantian sama motor. Setiap rumah punya motor, tapi kenapa setiap rumah tidak punya tafsir? Harusnya setiap rumah punya tafsir. Dan kita bersyukur ulama kita menulis tafsir. Tadi ada Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Ada Al-Misbah, ditulis oleh Pak Qurai Shihab. Ada lagi tafsir dari Kementerian Agama, tafsir Al-Quran Al-Karim, Al-Quran dan tafsirnya. Bukan terjemah, kalau terjemah udah lama, Al-Quran dan terjemahnya. Tapi ini Al-Quran dan tafsirnya, itu ada 10 jilid. Nah itu begitu. Saya punya tuh semua. Tafsir lain ada. Tafsir Al-Munir, tafsir Fi Zilalil Quran, dan seterusnya. Untuk kita pahami Al-Quran dengan tafsir. Bahkan ulama tafsir saja masih mempelajari tafsir. Ulama tafsir udah menguasai Al-Quran tapi masih mempelajari. Makanya udah ada tafsir, ada lagi tafsir. Ada lagi tafsir, ada lagi tafsir. Saking bingungnya Bapak, kebanyakan tafsir, akhirnya nggak ada yang dibaca. Jangan begitu. Iya. Nah, sebuah contoh itu ada surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu terjemahnya, kemudian akan aku datangi mereka, manusia, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka orang bersyukur. Ini maksudnya adalah pernyataan syaitan di hadapan Allah bahwa syaitan mau mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri ini mesti ditafsirkan. Dan ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas, dia menafsirkan kalau syaitan goda dari depan, syaitan tanamkan keraguan
ke dalam hati manusia adanya kehidupan akhirat. Kalau dari belakang ditanamkan cinta dunia, kalau dari kanan supaya manusia mengabaikan syariat, kalau dari kiri supaya manusia lebih memilih yang berdosa daripada yang berpahala. Nah, ini contoh namanya tafsir. Sehingga menjadi menarik kalau kita baca tafsir. Maka mumpung Ramadan masih di awal-awal, saya ingin mengingatkan agar kita meningkatkan hubungan kita kepada Al-Quran. Selain dalam bentuk membaca sampai hatam, kita juga harus baca terjemahnya, baca tafsirnya. Kalau membaca, saya yakin semua sudah pada bisa. Betul nggak? Semua udah pada bisa baca Quran dengan baik. Ada yang nggak bisa baca Quran dengan baik? Saya yakin semuanya udah pada bisa. Kalau ada yang belum bisa baca Quran dengan baik, paling cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling 6 orang doang yang nggak bisa baca Quran dengan baik. Demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.